Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhartina pada mata pelajaran ekonomi dengan materi jurnal umum. Adik-adik sekalian, Ananda semua yang ada di sekolah dan Bapak Ibu guru pendamping, marilah kita menyimak materi ini. Bapak Ibu pendamping, guru pendamping yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang ada di sekolah. Pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya jelaskan tentang materi jurnal umum. Namun kali ini kita ulangi lagi materi tentang jurnal umum. Semoga dengan diulanginya materi ini lebih dipahami lagi ke depannya. Oke, baik. Jurnal umum, ya. Apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum itu ternyata berasal dari kata jurnal, yaitu bahasa Prancis. Ya, bahasa Prancis yang artinya hari. Sehingga jurnal umum ini biasa juga disebut dengan catatan harian. Ya, itu dari asal kata, bahasa dari jurnal itu sendiri. Nah, apa sih pengertian dari jurnal umum? Ya. Oke, jurnal umum ini adalah satu formulir, ya, tempat mencatat seluruh transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Kronologis artinya secara berurutan, dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlahnya. Nah, apa fungsi dari jurnal umum itu? Jadi ada 5 fungsi dari jurnal umum. Yang pertama ada fungsi mencatat. Ya, apa itu fungsi mencatat? Artinya semua transaksi yang terjadi harus dicatat berdasarkan bukti transaksi yang diterima oleh perusahaan. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi historis. Fungsi historis ini artinya transaksi itu harus dicatat berdasarkan urutan waktunya. Jadi terjadinya transaksi itu harus dicatat berdasarkan urutan waktu. Kemudian yang ketiga, fungsi informasi. Artinya jurnal umum ini memberikan informasi, ya, mengenai transaksi yang terjadi. Kemudian yang keempat, ada fungsi analisis. Apa itu fungsi analisis? Artinya transaksi yang dicatat berdasarkan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi sehingga jelas di mana letaknya, apakah dia di debit atau di kredit. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi instruksi atau perintah. Ya, artinya bahwa jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan posting ke buku besar. Ya, apakah dia itu debit atau kredit. Jadi itu 5 tadi fungsi dari jurnal umum. Nah, ketika kita mau membuat jurnal umum itu kita harus tahu dulu bagaimana menganalisis transaksi.
Nah, analisis transaksi itu berdasarkan dari kelompok-kelompok akun. Ya, kelompok akun ada harta, ada kelompok utang, ada kelompok modal, kemudian ada kelompok pendapatan, dan yang terakhir adalah kelompok beban. Ya. Nah, bagaimana menganalisis transaksi-transaksi berdasarkan kelompok akun ini? Ada namanya aturan debit dan kredit. Kapan akun itu didebit, kemudian kapan akun itu dikredit. Ya, kita bisa lihat di sini. Kelompok akun harta, itu ketika dia bertambah maka harus didebit. Kemudian ketika dia berkurang harus dikredit, dan saldo normalnya adalah debit. Artinya di akhir harta itu harus berada di posisi debit. Ya. Jadi harta ada harta lancar, ada harta tetap, ya, aktiva lancar, aktiva tetap, itu yang dicatat di situ. Kemudian kelompok yang kedua ada utang. Utang ketika bertambah dikredit, kemudian ketika berkurang harus didebit, dan saldo normalnya berada di kredit. Dan modal, ya, modal di sini ketika itu bertambah maka dia dikredit, ketika berkurang maka modalnya didebit, dan saldo normalnya harus berada di posisi kredit. Begitupun dengan pendapatan. Jadi pendapatan ketika bertambah maka harus berada di posisi kredit. Sementara kalau berkurang dia di posisi debit dan saldo normalnya ada di kredit. Dan yang kelima adalah beban. Ya, akun beban ketika bertambah itu posisinya di debit, dan ketika berkurang posisinya di kredit dan saldo normalnya di debit. Kemudian ada akun privo. Jadi privo ini adalah salah satu bagian sebenarnya dari modal. Ya, privo itu sifatnya mengurangi modal. Ketika dia bertambah posisinya di debit dan berkurang posisinya di kredit, dan saldo normalnya ada di debit. Ya, itulah analisis transaksinya. Jadi dasarnya untuk membuat jurnal umum adalah dari sini. Ya, kita harus pahami dulu analisis dari akun-akun ini, kemudian kita bisa catat nanti di jurnal umum. Kemudian bagaimana bentuk dari jurnal umum itu? Yang pertama yang harus kita tuliskan adalah judulnya. Di judul ada nama perusahaan. Jadi di sini yang XX ini adalah nama perusahaan, kemudian jurnal umum, dan kapan periodenya. Kalau misalnya bulan Juni, maka kita tulis di sini bulan Juni tahun berapa. Ya. Setelah itu kolomnya seperti ini bentuknya, ya, ini. Dan ada halaman. Ya, di sana ada halaman. Nah, bagaimana mengisi? Yang pertama di kolom tanggal. Ya. Di kolom tanggal itu dituliskan tanggal transaksinya, kapan kejadiannya, dan harus berurutan mulai dari awal. Kalau misalnya ini bulan Juni, sekarang ini bulan September, jadi yang pertama dicatat dulu adalah tanggal 1 kalau ada transaksi keuangan yang terjadi di tanggal 1. Contoh, contohnya di tanggal 1 ada 2021 Mei, jadi kita tuliskan dulu tahunnya, kemudian bulannya, kemudian tanggalnya. Di kolom keterangan yang diisi adalah akunnya, akun apa yang mempengaruhi transaksi tersebut. Jadi misalnya ternyata ada kas, kas dituliskan di debit misalnya. Oke. Kemudian ada modal, kemudian dicatat di kredit. Jadi fungsinya debit dan kredit itu tadi bahwa penempatan dari akun itu, nilainya itu ditempatkan di mana, apakah dia di debit atau di kredit. Kemudian apa yang diisi di kolom referensi? Kolom referensi ini nanti diisi ketika jurnal ini, catatan transaksi ini dicatat, dipindahkan ke buku besar, diposting ke buku besar, maka nanti kolom referensinya akan diisi di sini dengan nomor akun dari akun yang bersangkutan. Ya, itu. Jadi selain itu kemudian tadi di sana ada halaman. Ya.
di halaman itu ditulis apakah jurnal umum itu dibuat beberapa halaman. Jadi kalau misalnya hanya satu halaman berarti di situ kita tulis halaman 1. Kalau ada halaman berikutnya kita tulis lagi halaman 2. Ya, dan seterusnya. Kan biasanya kalau kita menulis kita pindah ke halaman berikutnya ya, supaya lebih jelas nanti pada saat kita posting ke buku besar dari mana sumbernya, maka kita harus jelas halamannya. Kemudian bagaimana menganalisisnya? Kita lihat contoh soal. Di sini transaksi 1. Artinya ini soalnya yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2021 Tuan Sidan mendirikan perusahaan dengan nama Rental Mobilindo. Ya. Sebagai modal awal, Tuan Sidan menyetor uang tunai sebesar 20 juta dan mobil seharga 145 juta. Nah, kira-kira bagaimana mencatatnya ke dalam jurnal umum? Ya. Nah, seperti ini. Jadi tanggalnya kita tulis tanggal di sini, ya, tanggal 2. Kemudian di sini kenapa ada kas? Ya, karena yang disetorkan adalah uang tunai. Ya, yang disetorkan adalah uang tunai, maka itu mempengaruhi akun kas. Dan di posisi debit karena kasnya itu bertambah. Jadi tadi ada di analisis di awal bahwa ketika harta itu bertambah maka posisinya di debit. Dan kas ini ketika kita setorkan masuk ke dalam perusahaan, otomatis uangnya perusahaan kan bertambah. Ya, sehingga kasnya bertambah di sini posisinya debit. Kemudian ada mobil yang dia setorkan. Mobil ini termasuk aktiva tetap. Boleh kita menggunakan akun mobil atau kendaraan. Ya. Jadi mohon maaf di sini. Jadi boleh pakai akun Jadi selain menggunakan akun mobil, kalau misalnya perusahaannya itu sepakat mau menggunakan akun kendaraan juga boleh, ya. Kendaraan. Nah. Kemudian ini sebenarnya di bawah ya. Yang dikredit adalah modalnya ya. Jangan diperhatikan ini sepertinya ada naik tadi. Modalnya 165 itu posisi dikredit. Kenapa dikredit? Karena modalnya bertambah ya. Sementara kalau modal bertambah itu posisinya dikredit. Dari mana 165 juta? Kan ada kasnya 20, kemudian ada kendaraannya atau mobil 145 sehingga total modal yang disetorkan oleh Tuan Sidan adalah 165 juta. Ya, itu. Itu contoh pertama. Kemudian transaksi yang kedua. Pada tanggal 4 Januari dibayar sewa ruko sebesar 12 juta dan di situ sudah ditulis bahwa dicatat sebagai harta. Ya, artinya pengakuannya ini pembayaran sewa adalah dicatat sebagai harta. Sehingga ketika kita jurnal seperti ini. Nah, kenapa sewa dibayar di muka? Ya, sewa dibayar di muka itu termasuk harta dan di atas tadi dijelaskan bahwa dicatat sebagai harta. Nah, sewa dibayar di muka karena dia bertambah, maka posisinya di debit. Nah, apa yang dikredit? Yang dikredit adalah kas, karena ketika kita membayar maka itu mengeluarkan uang. Ya. Dan ketika mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang kan, sehingga itu ada di kredit. Nah, ini yang sewa ruko ini keterangan ya, ini posisinya di bawah. Sewa ruko ini, itu artinya bahwa itu hanya mau memberikan keterangan bahwa akun yang jurnal ini itu terjadi karena ada sewa ruko. Ya, bisa juga ini tidak dicatat. Boleh. Kemudian soal yang ketiga. Pada tanggal 7 Januari dibeli perlengkapan sebesar 800.000. Ini dicatat juga sebagai harta. Ya. Jadi ditulis seperti ini jurnalnya.
Nah, kenapa perlengkapan? Karena yang dibelikan adalah perlengkapan. Kemudian kita posisinya simpan di debit karena perlengkapannya bertambah. Kan kalau kita beli berarti barang itu bertambah kan. Ya, jadi ketika kita beli maka barang itu bertambah. Dan perlengkapan ini adalah salah satu dari harta lancar, maka kita simpan nilainya di debit. Nah, karena dibelinya secara tunai artinya kita mengeluarkan uang, maka kasnya berkurang. Ya, sehingga di sini ditulis kasnya kredit 800.000. Ya, sekali lagi nih untuk keterangannya, perlengkapan kantor boleh ditulis, boleh juga tidak. Yang paling penting di dalam jurnal umum ini adalah akunnya, akun yang dipengaruhi dari transaksi itu. Kemudian soal berikutnya. Pada tanggal 10 Januari dibeli peralatan secara kredit 2 juta. Ya. Kita membeli peralatan, berarti peralatannya ini bertambah. Kemudian secara kredit berarti belum mengeluarkan uang. Ketika kita belum mengeluarkan uang dan kita membeli barang, berarti muncullah utang. Ya, karena kita belum bayar sementara barangnya sudah kita ambil. Nah, jurnalnya seperti ini. Ya. Jadi karena peralatan bertambah, maka kita simpan nilainya di debit, dan utang usaha karena belum langsung dibayar dan utang usahanya bertambah, maka posisinya di kredit. Ya. Oke, transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Januari telah direntalkan mobil untuk 4 hari. Namun uangnya belum diterima sebesar 1 juta. Jadi kita sudah rentalkan mobil, ya, tetapi uangnya belum diterima 1 juta. Berarti di sini sudah ada pendapatan jasa yang kita terima, hanya saja uangnya belum ada. Ya, belum diterima tunai, berarti itu jadinya piutang. Karena belum diterima uangnya, ya, sehingga jurnalnya seperti ini. Piutangnya di debit, ya, karena piutangnya bertambah, dan pendapatan jasanya di kredit karena pendapatannya juga bertambah. Ya, terangannya pendapatan jasa. Tuh. Oke, soal berikutnya. Pada tanggal 21 dibayar biaya telepon, air, dan listrik 200.000. Jadi karena kita sudah menggunakan telepon, gunakan air dan listrik, nah, ini kita bayar biayanya, maka jurnalnya adalah beban listrik, beban telepon, air, dan listrik di debit 200.000 karena bebannya bertambah, kemudian kasnya di kredit 200.000 karena uangnya berkurang. Karena uangnya berkurang. Nah, kalau kita lihat beberapa tadi, nanti ada resume dari jurnalnya, jurnal umumnya semua. Nah, masih ada transaksi berikutnya. Pada tanggal 28 Januari, Tuan Zidan mengambil uang pada perusahaannya untuk keperluan pribadinya. Ya, jadi ada pengambilan pribadi. Sehingga di sini muncul akun prive. Jadi namanya, kalau misalnya pemilik perusahaan mengambil uang di perusahaan untuk keperluan pribadinya, itu namanya prive. Ada juga yang biasa menyebutnya prive. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan istilah prive. Jurnalnya seperti ini. Privenya kenapa di debit? Karena prive kalau bertambah posisinya di debit. Ya. Kemudian karena kasnya uang tunai yang diambil ini uang sidan berkurang, maka kasnya di sini kita simpan di kredit. Ya, itu. Nah, inilah semua tadi akun-akun yang muncul dari semua transaksi. Ada 7 transaksi. Jadi ketika kita sudah buatkan jurnalnya, maka seperti inilah penampakannya. Seperti inilah kelihatan di formulirnya. Inilah yang disebut dengan formulir pencatatan. Ya. Tuh, jadi tahunnya dan bulannya cukup 1 kali saja kita tulis.
karena semua sama, kemudian ada kolom khusus tanggalnya, kemudian di sini keterangan, ya. Jadi tidak perlu lagi kita tulis itu tadi keterangannya, ya. Tapi kalau misalnya lebih untuk mengetahui kenapa muncul akun itu, silahkan. Nah, ini kolom referensi. Di kolom referensi belum diisi. Nanti pada saat kita posting jurnal ini ke buku besar, ya, kemudian kita isi. Nah, itu peletakan debit kreditnya. Setelah itu dijumlahkan dan posisi debit dan kredit itu harus seimbang. Ya. Meskipun seimbang itu belum tentu benar, ya, tetapi kalau sudah tidak seimbang berarti sudah pasti salah. Ya. Inilah jurnal umum. Jadi mencatat jurnal umum itu tergantung dari pemahaman kita bagaimana menganalisis peletakan debit kreditnya. Itu yang paling penting. Ya. Karena kalau tidak ditahu harta itu bertambahnya di posisi mana ditulis angkanya, maka disitulah letak persoalannya. Ya. Agak tidak mudah kalau kita tidak paham bagaimana peletakan debit kreditnya. Sekarang kita lanjut ke latihan. Ya. Jadi mari kita berlatih mengerjakan soal-soal UTBK dan soal-soal pilihan ganda lainnya. Nah, ini UTBK tahun 2010. Oke. Ada yang bisa jawab ini? Diselesaikan pekerjaan jasa servis untuk langganan senilai 100.000 dengan pembayaran seminggu kemudian. Maka jurnalnya adalah, artinya di sini sudah selesai ada pendapatan jasa. Ya, tetapi uangnya belum kita terima, berarti itu jadinya piutang usaha. Ya, piutang usahanya di debit, kemudian yang dikredit adalah pendapatan servisnya. Ternyata yang paling tepat adalah D. Ya, terima kasih. Aplaus dulu untuk yang semua yang menjawab. Saya pastikan semua sudah menjawab di sana. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini UTBK tahun 2016. Ada bengkel Zain dengan kwitansinya. Jadi telah diterima dari Bapak Dudi uang sejumlah Rp500.000 untuk pembayaran servis mobil. Kalau kita buatkan jurnalnya ini, itu bagaimana? Ya. Pilihannya seperti ini. Oke, jadi karena di sini uang yang diterima Rp500.000 itu untuk pembayaran servis, berarti di sini ada pendapatan jasa yang kita terima, sehingga jawaban yang tepatnya ya adalah B. Ya, tepat sekali ya apa yang disampaikan tadi dan yang menjawab di chat juga tadi. Oke, baik, selanjutnya soal yang ketiga. Ini juga yang ditampilkan adalah kwitansi pembelian, ya, bukti transaksinya. Oke, kalau di jurnal umum ini bagaimana? Telah diterima uang sejumlah Rp820.000. Guna pembelian ada sampo, catokan rambut, kondisioner, dan jumlahnya Rp820.000. Jadi ini kwitansinya dari ini untuk perusahaan jasa salon, ya. Kira-kira sampo, catokan, dan kondisioner itu menggunakan akun apa? Jadi yang perlu kita analisis di sini adalah akun yang dipengaruhi itu apa, ya, dari pembelian itu. Jadi ada sampo, catokan, kondisioner. Sampo, catokan, kondisioner, berarti ini adalah perlengkapan dari salon. Ya. Maka jawabannya di sini perlengkapan salon pada kas Rp820.000. Ya, itu. Kemudian
Soal berikutnya ini dari soal SIMAK UI. Donita mengambil uang untuk keperluan pribadi dari modal yang disimpan pada suatu perusahaan sebesar 12 juta. Pencatatan transaksi tersebut yang benar pada jurnal umum adalah, jadi ini tadi ada di soal yang pertama sekali. Jawabannya, ya kita lihat ya, ternyata tepat. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini soal yang terakhir, SIMAK UI 2019. Sebuah perusahaan menerima pendapatan setelah selesai melakukan pekerjaan jasa terhadap pelanggannya. Pencatatan transaksi tersebut dalam jurnal umum yang benar adalah, di sini bukan jurnalnya tetapi pengaruhnya transaksi itu di salah satu akun. Apakah A kas di kredit, apakah B pendapatannya di kredit, atau pendapatannya di debit, atau piutangnya di debit, atau piutang yang di kredit. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Oke, sudah banyak yang menjawab dan jawabannya ternyata yang paling tepat adalah B. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru pendamping dan Anda semua yang ada di sekolah sudah mengikuti materi jurnal umum. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita. Tetap semangat untuk belajar ya, meskipun mungkin materi ini sudah lewat, jadi diulang pun itu tidak jadi persoalan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.